Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Saya Muhyiddin Rabbani. Ya, alhamdulillah di video sekarang kita udah masuk video ke-12. Nah, di video ke-12 ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan kuantiti barang yang kita pilih. Sebelumnya kan teman-teman udah bisa milih barang, misalkan ayam geprek, udah bisa masuk ke keranjang. Nah, itu kan defaultnya banyaknya ayam geprek itu hanya satu. Nah, kita pengen nambahin fitur baru. Kita nanti akan menambahkan dua button, yaitu button plus dan button min. Ketika kita mengklik button plus, maka kuantiti dari ayam geprek itu akan bertambah menjadi 2. Dan harganya pun menjadi 2 kali lipatnya. Begitupun kalau dikurang, maka harganya akan dikurang juga. Dan kuantitinya juga akan dikurang gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kasusnya seperti apa. Nah, sekarang teman-teman bisa buka project yang kemarin ya. Kita masih ngelanjutin, udah masuk video ke-12. Nah, sekarang kita akan membuat ini. Kita akan fokus di sini, di transaksinya, di table transaksi. Nah, apa sih yang ingin kita buat? Sebelumnya kan kita udah bisa milih kayak gini. Nah, ayam geprek banyaknya 1 dengan harga 17.000. Nah, kita akan menambahkan button min dan button plus di sini. Contohnya seperti ini. Saya udah punya contohnya. Nah, kayak gini ya. Ketika kita milih misalkan di sini ayam geprek, nah dia akan masuk ke sini. Dan akan ada tombol min dan tombol plus di sini. Nah, kita akan menambahkan 2 button ini seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bisa balik lagi ke project kita. Nah, kita akan pertama akan membuat dua buah button. Pertama button min dan button plus di antara angka 1 ini. Nah, jadi teman-teman bisa balik lagi ke projectnya. Buka dulu projectnya. Nah, ini ya. Ingat ya, kita kan pengennya di sini. Ini itu ada di data table transaksi. Maka kita bisa buka aja table transaksi. Nah, tentunya yang ini ya. Ini kita y barang. 1 itu dapat dari kita y barang. Nah, kita pengen nambahin button min dan button plus. Jadi teman-teman bisa gini aja. Ini teman-teman bisa hapus dulu nih. Returnnya sampai ini dihapus dulu. Kita kasih ini ya. Nanti kita akan masukkan script HTML. Pertama nih, kita akan buat button. Teman-teman bisa pergi aja ke sini lah. Teman-teman bisa pergi aja ke sini. Kita akalin dulu misalkan di sini deh. Button, enter. Nah, biar cepat maksudnya seperti itu. Button kita akan membuat kelas. Dia menjadi BTN. Kalau min itu berarti warna merah ya. BTN danger. Oke. Dan kita akan pakai icon dari font awesome, yaitu ini di antara tengah-tengah ini ya. Kita panggil i ya berarti ya. I ini. Nah, terus kita bikin kelasnya di sini. Kalau minus itu va minus ini ya. Oke, save. Nah, ini bisa kita cut, pindahin aja ke sini. Nah, tadi buat ini dong ya biar gampang. Sebenarnya langsung ngetik di sini juga bisa. Nah, ini ya. Terus ini kita copy. Kita ingin buat yang plusnya. Ini berarti kita ganti menjadi plus. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan icon yang lain, teman-teman bisa cari aja di font awesome. Gitu. Nah, kalau plus berarti ininya warnanya biru aja. Bisa info. Nah, coba save dulu teman-teman. Save, ini juga save. Ya tadi. Coba kita balik lagi. Kalau kita refresh. Wah, ini masih belum kubah ya. Coba refresh lagi. Coba teman-teman F12 atau inspect ya. Coba pergi ke network. Ininya di mesin. Nah, dia berubah ya. Tuh ada icon min dan ada icon plus. Oke, ini kita close lagi deh. Oke. Nah, sekarang kan kita pengen nambahin di tengah-tengah ini ada angka 1 tadi ya. Berarti teman-teman bisa balik lagi aja ke sini. Sini bisa bikin pakai tag HTML ya. Ada yang namanya tag P ya. Itu biasa buat tulisan. Ini deh, P. Jangan lupa tutupnya P. Ini. Nah, di sininya kita pengen manggil data yang tadi. Jadi teman-teman bisa tulisan aja gini, dolar data
dalam kurung, tutup kurung, data. Tadi yang kita pakai apa? KTY barang. KTY barang yang tadi kita hapus ya. Nah, save. Coba teman-teman refresh. Oke, ada ya angka satunya ya. Nah, kita nggak pengen kayak gini nih. Kita pengennya nyamping ya. Kayak gini. Nyamping. Berarti kita kalian aja pakai row biar nyamping. Div. Kasih kelas. Row. Dan jangan lupa tutupnya di sini. Tutup dari kelas row-nya. Slash div. Nah, ini sebenarnya tag HTML ya. Coba kita refresh. Oke, dia udah bener ya. Cuman kita nggak pengen nih dia di-embed banget kayak gini. Nah, jadi kita kasih aja di buttonnya apa nih? Margin ya. Biar nggak terlalu dempet. Margin left karena kan tag ke kirinya terlalu dempet tadi. 2 deh. 2 dan ke kanannya juga deh 2 biar nggak terlalu dempet juga ke angka satunya. Dan yang bawahnya juga yang plus kita kasih juga ya di kelasnya, enggak di dalam kelas kita kasih aja margin left 2 biar sama kayak yang minusnya. Coba kita refresh sekarang. Oke, dia udah lumayan bagus ya, jadi dia udah agak rapihan dikit lah. Udah kayak gini udah bagus. Nah, sekarang kita pengen kayak gini. Ketika dia mengklik plus atau mengklik min ini, button min atau button plus, dia akan mengirimkan 2 parameter. Yang pertama parameter, saya tambah satu lagi deh biar enak. Nah, yang pertama dia akan mengirim parameter dari ID transaksi ini. Ya, kalau kita pilih yang ini berarti dia akan mengirim parameter ID ayam geprek. Kalau kita kirim yang ini berarti dia akan mengirim ID ketoprak spesial gitu. Nah, jadi kita tadi yang pertama ya kita akan kirim ID, dan yang kedua kita akan kirim, kalau tambah kita akan kirim string tambah, kalau kurang kita akan kirim string kurang. Nanti ada fungsinya di controller akan dipakai. Nah, jadi teman-teman bisa balik lagi ke sini ya, ke .js-nya. Teman-teman bisa buat di sini on click ya, karena kita akan menggunakan on click. Apabila dia diklik akan menjalankan suatu proses baru. Nah, maka kita akan membuat dia di sini on click. Nah, ingatlah kita akan mengirim dia 2 parameter. Nah, ketika di on click kita akan ngarahin dia ke function ubah. Nanti kita akan buat ubah KTY. I-nya gede ya, biar menjadi pembeda. Nah, akan mengirim 2 parameter. Yang pertama parameter ID. Ya, kita udah punya data yang ini, data ya, data nama barang, kita panggil aja data ID. Nah, terus yang kedua kita akan kirim parameter pakai koma. Parameter ini kan tambah ya, minus berarti kurang. Nah, kayak gini cukup. Ini kita copy aja. Kita paste di sini. Paste. Ini kita ganti menjadi tambah, karena ini button tambah, plus button tambah. Nah, kayak gini udah oke. Jadi sekarang kita akan buat function ubah KTY ya. Bisa aja teman-teman ke sini deh, bawahnya yang dekat. Function namanya yang tadi udah kita deklarasikan ketika button kurang atau button tambahnya itu diklik, yaitu ubah KTY. Maka kita bisa buat di sini ubah KTY. Key-nya aja yang gede ya, biarin dia beda. Ubah KTY. Ingat ya, kita mengirim 2 parameter. Yang pertama ID secara dinamis, dan yang kedua parameter string. Yang pertama ada kurang dan yang kedua ada tambah. Kurang ketika button min diklik, dan akan mengirim parameter string tambah ketika button plus diklik gitu. Nah, maka di sini diubah KTY ini kita akan menerima, yang pertama kita akan menerima ID, dan yang kedua kita akan menerima tipenya tambah atau kurang gitu. Oke. Nah, kita bisa minta bantuan ajak seperti biasa ya, seperti yang di atas ini. Nih, kita akan arahin dia kemananya gitu. Nah, $ajak. Nah, yang pertama URL. Kita akan arahin kemana nih? Apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin arahkan dia ke
alamat sesuai deklarasi yang sebelumnya udah kita buat. Kita akan arahin dia ke controller transaksi ya. Transaksi. Nanti kita akan buat metode baru namanya ubah ITY. Nah, nanti metode ubah ITY ini berfungsi untuk memproses apabila dia tambah, maka dia akan menambahkan. Apabila dia kurang, maka dia akan menggunakan kuantitinya seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat deh di controllernya. Nah, tipenya post, dan kita akan mengirimkan dua buah data. Yang pertama ID, kita buat variabel ID. Isinya apa? Isinya ID ya. Dari sini ID. Teman-teman mau deklarasi di sini beda juga, misalkan ID-nya gitu. Ini nggak jadi masalah. Kita gini aja, ID. Terus yang kedua tipe, diisi tipe. Nah, gini. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya udah oke ya. Kita bisa pergi ke controller transaksi. Nah, di sini kita buat metode baru ya. Metodenya namanya yaitu ubah ITY. Maka teman-teman bisa buat public function ubah ITY. Nah, yang pertama kita akan ngambil parameternya dulu. Kita buat variabel baru namanya ID. Isinya is input post ID. Kita ambil dulu ya yang tadi dikirim. Dua parameter ini ingin kita tampung dulu di controller karena nanti akan dipakai. Kita buat variabel ID, isinya ini, dan yang kedua tipe. Ini juga ganti tipe. Nah, seperti itu. Save. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita udah nerima dua parameter. Udah menampung dua parameter. Yang pertama ID udah kita tampung dan tipenya udah kita tampung. Nah, sekarang kita pengen gini. Kita kan pengen ya ketika saya buka dulu ini biar enak ya. Ketika kita ingin nambah, ini, maka yang kita pengen ngedua kali lipatkan harganya. Nah, harga ini ingin kita dua kali lipatkan. Misalkan ini kuantitinya menjadi 2, berarti harganya nanti dia 17.000 dikali 2, yaitu menjadi 34.000 gitu. Nah, kalau kita tambah lagi berarti 34.000 ditambah 17 lagi, gitu kan? Gitu. Bukan 34.000 bukan dikali 2 lagi. Kalau 34.000 dikali 2 lagi berarti itu bukan dikali harga ayam geprek ini gitu. Tapi harus ditambah harga 17-nya gitu. Nah, jadi sekarang kita ingin ngedapetin harganya dulu. Ingin kita dapetin harga dan quantity sebelumnya kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa kayak gini. Teman-teman kita akan melakukan suatu query ya. Nah, kita buat variabel aja query. Misalkan kita akan ngambil datanya di db get where. Dari mana yang ingin kita ambil? Ini dari tabel transaksi ya. Karena ini ada di tabel transaksi. Kalau kita buka, nah ini ya ada 2 datanya. Di sini pun ada 2 ayam geprek dan toprak spesial ayam geprek dan toprak spesial. Kita ingin ngambil ininya dulu nih, ITY barangnya. Kan sebelumnya ada 1. Kita pengen ngambil ininya dulu karena nanti akan kita tambah dan akan kita kurang gitu sesuai user milihnya yang mana. Nah, kita balik lagi ke codingannya dari tabel transaksi. Di mana ID-nya ya? Di mana ID ini? ID dari transaksinya yaitu $ID ya, sesuai yang user tadi pilih. Kan kita ngirim parameter tadi. Nah, di sini ya, kita ngirim parameter data ID. Maka sekarang kita tampung di sini. Dan ingat kalau hanya satu data aja makanya raw. Ini jangan lupa titik koma. Nah, sekarang ingin kita ambil ininya dulu nih,
kuantitinya. Kuantiti sebelumnya dia 1, berarti kita pengen ngambil 1 ini. Nah, sekarang kita bisa buat variabel baru namanya misalkan QTY lama ya, QTY lamanya misalkan dollar query apa? Berarti dollar query kita mau ambil ininya ya, QTY barang, berarti dollar query QTY barang. Jangan lupa titik koma. Dan yang kedua, nanti kita akan ngambil harganya. Nah, harganya kita nggak bisa ngambil dari sini. Karena kalau ngambil dari sini bisa bahaya. Nah, nanti kan ini, ketika kita ininya misalkan jadi 2, harganya menjadi 17. Kalau ininya 2, kita barangnya 2 nih. Berarti harganya kan menjadi 34.000. Kalau ininya 3, berarti 34.000 dikali 2 lagi, yaitu menjadi 68.000. Nah, itu kan salah. Seharusnya kan kalau ininya kita barangnya 3, berarti 17.000 ditambah 17.000 ditambah 17.000. Itu enggak nyampe 64.000 gitu. Jadi patokan harganya bukan dari sini, tapi patokan harganya itu dari sini, dari tabel barangnya gitu, bukan dari tabel transaksi. Karena tabel transaksi ini ya bisa dibilang hanya tabel sementara aja. Nah, harga sesungguhnya itu ada di sini. Nih, ayam geprek 17.000. Kita nanti akan ngambil harganya dari sini. Gitu, ya kan? Nah, kita bisa balik lagi ke codingannya. Gini. Dollar, kita bisa buat variabel nama, misalkan nama barangnya. Nanti kita akan query ke tabel ini, tabel barang. Kita akan ngambil namanya, nanti kita query di sini. Ini misalkan, bentar ya. Nah misalkan ada gak, kita akan ngambil ayam geprek. Nanti kita akan query di sini, ada gak yang namanya ayam geprek? Oh, ada nih ayam geprek. Nah, nanti kita akan ngambil harganya aja, gitu. Jadi kita sekarang butuh ayam gepreknya, namanya. Itu sebagai pembeda ya, sebagai unik ya, sifatnya unik. Nah, sekarang teman-teman bisa deklarasikan, misalkan bikin variabel nama barang dari query nama ini ya, nama barang. Ya, jangan lupa titik koma. Nah, baru nih sekarang kita akan query masuk ke sini, ke tabel barang. Kita ingin ambil harganya yang 17.000 ini. Misalkan ayam geprek harganya 17.000, akan kita ambil. Nah, kita bisa buat misalkan query apa nih? Query barang ya, misalkan. Query barang seperti biasa, this db get where. Kita akan mengambil di mana dari tb barang yang nama barang, yang nama barangnya sesuai dengan variabel ini ya, sesuai dengan variabel ini, nama barang. Itu jangan lupa kasih row array, jangan lupa titik koma. Nah, sampai sini kita akan ngambil harganya. Nah, kita bisa buat lagi dolar harga barang. Nah, ini harga barangnya yang defaultnya kita bisa dapat sekarang. Harga barang, query barang. Nah, kita lihat di tabel barang namanya apa? Di tabel barang namanya harga barang. Berarti kita tulis saja di sini harga barang sesuai dengan field yang ada di tabel barang. Jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita udah punya nih QTY sebelumnya, kita udah punya harga sebelumnya, kita udah punya, ya kan? Harga dari barang tersebut kita udah punya. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal gini, kita akan menjalankan suatu proses. Tadi kan kita ngirim parameter ini juga ya, ngirim parameter kurang dan tambah. Nah, kita pengen gini, ketika kurang apa yang ingin dilakukan, dan ketika tambah apa yang ingin dilakukan oleh sistemnya gitu. Jadi kan kita pengen kalau kurang ya berarti kita buka ini ya. Kalau kurang yang diklik maka satu ini hilang. List ayam geprek ini hilang karena yang nggak ada. Kalau dua, kayak kalau kita klik plus berarti kita pengen QTY-nya menjadi 2 dan harganya
menjadi 2 kali lipatnya, berarti menjadi 34.000 gitu kan. Nah sekarang teman-teman bisa gini aja. Ayo balik lagi ke controller. Nah if jika tipenya sama dengan kurang, maka apa nih yang dilakukan kalau kurang? Kita pengennya kalau kurang berarti kita yang satu ini ingin dikurang 1, berarti kan jadi 0 habis gitu. Nah berarti kita bisa buat gini, new KTY sama dengan KTY lama yang ini ya. KTY lama kita kan udah punya KTY sebelumnya, KTY lama dikurang 1. Nah gitu, jangan lupa titik koma. Berarti harganya supaya kita update juga harganya, kita bisa bikin variabel misalkan apa nih, new harga sama dengan harga barang ya, harga barang ini, harga barang dikali dengan new KTY. Nah jangan lupa titik koma gitu. Jadi harga barang ini misalkan harganya 10.000, pengen kita kalikan dengan banyaknya jumlah barang. Misalkan jumlah barangnya cuma 1, berarti dikali 1. Kalau jumlah barangnya 2, berarti dikali 2 gitu. Oke, sampai sini udah oke. Nah, else jika tambah ya, jika selain kurang berarti kan hanya ada tambah dan kurang. Jika tambah berarti di sini, berarti ini jika tambah, apa yang ingin kita lakukan? Kita bisa copy aja yang ini ya, paste aja di sini. Kita buat variabel new KTY baru, KTY lama ini bukan dikurang berarti ditambah 1 ya kan, dan harga baru dikali dengan new KTY. Kalau new KTY nya 4 berarti harga barang dikali 4 gitu kan. Harga barangnya kan kita udah punya harga defaultnya dari tabel barang gitu. Nah sekarang ingin kita masukkan ke dalam database tabel transaksi ya, ingin kita update tabel transaksi ya kan. Kita misalkan udah milih ini kita tambah, berarti ini jadi 2 dan harganya menjadi 34.000 ketika kita pilih button tambah ini. Kita bisa balik lagi ke sini. Is db update apa yang ingin diupdate dari TB transaksi. Nah atasnya is db where, dimana ID-nya nah ID-nya $ID ini ya. Kita pengen update sesuai ID yang dipilih. Misalkan kalau yang ini berarti kita pengen update yang ini. Kalau yang ini berarti kita pengen update yang ini ya, sesuai dengan $ID ini ya, patokannya ini. Terus apa aja nih yang pengen diupdate? Berarti this db set ya. Set pertama nih yang pengen kita update itu KTY sama harganya. Berarti yang pertama KTY dulu deh. KTY barang sesuai yang di database ya. Mana nih TB transaksi KTY barang berarti ya. KTY barang apa? New KTY berarti di sini. New KTY. Terus kita copy lagi. Yang kedua harga barang new harga. Nah kayak gini. Oke, sampai sini sebenarnya udah bener ya. Kan nanti kita cek deh new harga. Nah itu kan. Nah sekarang kita pengen ngakalin gini. Jika ayam geprek kan misalnya di 1 nih kita kurang, berarti kan ayam gepreknya jadi 0. Nah kita pengen kalau 0 ayam geprek nggak usah ada di list lagi karena 0 ya, dia nggak ada datanya, nggak ada isinya gitu. Kecuali 1, kalau 1 masih ada, bisa taruh di list. Kalau 0 hilangin aja dari list ranjang gitu kan, kita pengennya kayak gitu. Nah teman-teman bisa balik lagi ke codingannya di sini ya, di bawahnya if is db. Nah di sini ada suatu fungsi ya dari PHP kalau nggak salah, namanya itu affect
get rows. Jadi dia akan ngecek gitu ya, akan ngecek mungkin dari database-nya. Jika emang database-nya ada barisnya atau ada isinya, maka dia akan melakukan sesuatu. Nah, pakai ini ya. Nah, kita akan gini, jika new key ty-nya ya banyaknya sama dengan 0, berarti kan kosong. Apa yang ingin kita lakukan? Kita delete aja kita delete aja sesuai dengan ID-nya gitu. Karena ayam geprek ID-nya 15, kita delete aja yang ID-nya 15 dari tabel ini gitu kan. Nah gini, this kita ingin menghapus db delete dari TB transaksi yang ID-nya sama dengan $ID. Gini, kita ingin menghapus. Oke. Sampai sini udah benar. Dan kita kalau udah berhasil menghapus, kita balikkan data echo JSON encode true. Nah, gini. Jadi dia membalikkan data. Oke, coba sampai sini teman-teman bisa save aja. Save. Ya, jadi ini agak tricky ya di bagian sininya. Tapi teman-teman kalau dilihat dikit-dikit, insya Allah paham ya. Coba teman-teman balik ke websitenya, teman-teman bisa refresh. Nah, teman-teman bisa F12 saja biar sekalian ngecek. Nah, coba teman-teman tambah, apakah dia menjadi nambah gak quantity dan harganya. Coba tambah. Oh, dia nggak berjalan apa-apa ya. Coba teman-teman refresh biar yang kelihatan. Refresh, tambah lagi. Coba ininya dibersihin dulu deh biar enak. Udah ya. Nah, coba teman-teman klik tambah. Oh, dia nggak berubah apa-apa ya. Ini belum berubah, kenapa ya? Oh iya, coba teman-teman balik lagi ke sini ke .js-nya. Kita belum selesai ini. Kita belum menyelesaikan. Ini belum kita selesai ya. Ketika sukses apa yang ingin dijalankan. Nah, kita bisa enter di sini. Kita akan menerima data tipenya nanti kalau ada data berbentuk JSON. Nah, ketika sukses, apa nih yang ingin dijalankan? Kita akan menjalankan akan mereload table. Ya, kita akan mereload table. Ini kayaknya dihapus juga nggak jadi masalah deh. Coba kita hapus ya. Kita akan ketika sukses, ketika berhasil menjalankan controller dengan metode KTY, kita akan mereload table. Kita copy aja deh dari atas. Ya, yang ingin kita lakukan, yang ingin kita reload itu dua table. Pertama, table transaksi ini dan table jumlah. Maka bisa kita copy aja dari sini. Nah, ini nih, table transaksi dan table jumlah. Copy aja. Paste lagi di sini. Di sini. Paste, save. Coba balik lagi ke sini. Refresh. Nah, coba teman-teman klik tambah. Dia masih tidak berubah juga ya. Coba ini dibersihin dulu. Refresh. Coba sekarang kita tambah, apakah dia berubah? Masih tidak berubah ya. Coba balik lagi ke sini teman-teman. Balik lagi ke sini. Ini if ini kita kasih else. If dari yang pertama ini kita kasih else. Kita akan balikan data juga. Ya, JSON, tapi ini false. Coba save. Nah, teman balik lagi ke sini. Coba teman-teman kasih data tipe berbentuk JSON. Koma. Nah. Coba refresh. Coba tambah lagi. Masih tidak ya.
Coba teman-teman tambah. Kenapa tidak berubah ya? Coba kita balik lagi, kita cek satu-satu. Ketika on click, oh ini ya, kita salah tulis script on click. Nah, makanya dia tidak berjalan. Ini seharusnya kayak gini. Nah, ini on click dan yang ini juga on click. Nih. Coba teman-teman save. Balik lagi ke sini, refresh. Coba teman-teman bisa tambah, apakah dia berubah? Oke, dia berubah menjadi 44.000. Ketika kita tambah lagi, seharusnya bukan 44.000 dikali 2, bukan, tapi 44.000 dikali harga kata spesial ini. Yang harganya 22.000, berarti menjadi 66.000. Coba kalau kita tambah. Oke, dia menjadi 66.000, benar ya. Dan ini juga dia bertambah. Kalau kita cek lagi, dia juga bertambah harganya. Kalau kita kurang, seharusnya ini juga berkurang ya. Kita kurang, dia berkurang, menjadi harga aslinya gitu. Berarti sampai sini udah benar ya. Berarti tadi kesalahan kita ada di penulisan on click ini, penulisan awal kita gitu teman-teman. Nah, tadi merupakan cara menambahkan quantity di dalam project kita. Jika teman-teman masih ada yang belum paham, teman-teman bisa lihat ulang ya videonya, atau mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Jika memang saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab gitu. Oke, segitu saja. See you again. Saya Muhyiddin Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.